لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setiap di antara kita yang hidup di dunia ini menginginkan bahagia dengan berbagai usahanya. Ada orang yang membangun rumah, dia berharap dengan rumahnya bahagia. Ada orang yang membangun rumah ditambah tangga dengan harapan ia pun bahagia dengan rumah tangganya. Ada orang yang bekerja, harapannya pekerjaannya, hasil kerjanya memberikan bahagia dalam kehidupannya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit orang yang sudah memiliki rumah tapi bahagianya enggak. Tidak sedikit orang yang sudah berumah tangga tapi justru kondisinya makin terpuruk ketimbang sebelum berumah tangga. Banyak orang yang bekerja tersiksa dengan pekerjaannya. Banyak orang yang memiliki hasil dari usahanya tapi bahagianya yang tidak ada. Nah, jika fenomena itu terjadi dalam kehidupan kita, boleh jadi semua itu disebabkan karena hati kita yang tidak dapat merasakan bahagia, hati kita yang tidak dapat melaksanakan fungsinya. Maka dari itu hari ini mari kita lihat akar permasalahannya, begitu ya. Banyak orang yang bersalah sangka begitu bahwa persoalan itulah yang membuat kita tidak bahagia. Sekali lagi, banyak orang yang bersalah sangka persoalan hiduplah yang membuat kita tidak bahagia. Padahal sebetulnya yang membuat kita tidak bahagia itu bukan persoalan hidupnya, tapi yang membuat kita tidak bahagia itu adalah ketika hati kita kehilangan fungsinya untuk merasakan bahagia. Contoh, ada orang yang menyalahkan tidak punya uang itu adalah hal yang membuatnya tidak bahagia. Betul demikian Bapak Ibu? Kalau tidak punya uang bahagia atau tidak? Ngarirungnya badai nyebut bahagia kumaha, badai nyebut bahagia kumaha. Nah, kalau ada orang yang tidak bahagia ketika punya uang, ketika tidak punya uang, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu sekalian, ada nggak orang yang tidak punya uang tapi tetap bahagia? Berarti bukan tidak punya uang yang menghilangkan kebahagiaan, ya, betul tidak? Jadi sekali lagi bukan persoalan yang menghilangkan kebahagiaan itu, tapi yang menghilangkan kebahagiaan itu adalah ketidakmampuan hati untuk melaksanakan fungsinya. Nah, ketika hati ini punya penyakit, ketika di dalam hati ini ada penyakit, maka penyakit hati ini akan menghilangkan fungsi hati untuk merasa bahagia. Dan harusnya Bapak Ibu sekalian, begitu ya, bukan hati, bukan dunia ya, bukan materi yang mendatangkan bahagia, tapi hati yang mendatangkan bahagia. Saya sering nanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau punya uang bahagia enggak? Ya, sekarang coba bandingkan ya perkataannya. Bapak Ibu punya uang ya 1 miliar, bahagia. Tapi Bapak Ibu tidak bisa bergerak, tubuhnya lumpuh. Jadi uang 1 miliar itu membahagiakan atau tidak? Tidak, kalau sisi lain itu adalah sisi lain dari tubuh kita memiliki kehilangan. Sekali lagi mudah-mudahan contoh sederhana ini mengingatkan kepada kita bahwa bahagia itu ya tergantung kualitas hatinya, bukan tergantung apa yang dia miliki atau tergantung apa yang hilang dari dirinya. Mari kita bahas tentang penyakit hati dan obatnya. Setelah mengetahui pengantar tadi, maka kita mengetahui bahwa kondisi hati yang sehat ini sangat penting bagi kita untuk merasa bahagia. Penyakit hati, Bapak Ibu sekalian, adalah penyakit atau gangguan yang ada dalam hati ya, dan perasaan manusia yang mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Jadi orang yang ada penyakit di dalam hatinya
maka fungsi hatinya itu akan terganggu. Masih ingat Bapak Ibu narasi yang umum? Allah menciptakan mata untuk melihat. Maka ketika mata yang Allah ciptakan untuk melihat ini sakit, maka fungsi melihatnya pun akan terganggu. Masih ingat kalimat itu? Allah menciptakan telinga untuk apa? Mendengar, ya. Maka ketika telinga ini sakit, fungsi mendengarnya pun terganggu. Allah menciptakan hati untuk apa? Untuk mampu merasakan kebesaran Allah dan bahagia dengannya. Maksudnya itu, hati ini merasa bahagia karena meyakini dan mampu merasakan kebesaran Allah. Coba Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, renungkan dengan hati yang bersih. Ada nggak kebesaran Allah dalam helaan nafas kita? Bagaimana kita tidak harus memilih mana yang oksigen, mana yang bukan oksigen. Bagaimana ketika sudah ditarik, kita tidak usah repot-repot membagikan mana yang ke paru-paru, mana yang ke otak, mana yang ke darah. Semuanya Allah atur itu. Harusnya nih, kalau hati kita sehat, dengan bernafas saja kita bahagia. Alhamdulillah. Dan buktinya, ya nafas ini tidak mau ditukar dengan kebahagiaan yang lain, ya. Bapak mau punya mobil sport, ya. Apa mobil sport yang paling bagus itu? Lambo, ya. Lamborghini. Mau nggak Bapak Ibu dikasih Lamborghini? Tapi susah napas. Kan nggak mau ya ditukar dengan itu. Artinya nafas kita itu jauh lebih mahal daripada Lamborghini. Tapi yang menjadi permasalahan, kalau Bapak Ibu dikasih hadiah Lamborghini kayaknya bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu bisa napas, datu ayeuna bahagia. Teh kayak bariasa we kakak. Naon ieu? Ya. Itu masalahnya ada di hati. Iya. Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika bangun pagi menemukan kenyataan pasangan hidupnya masih ada, kemudian bahagia? Ada. Pas bangun teh, alhamdulillah. Umi kenapa? Kan masih punya abi. Bahagia. Iya bedahan tuh. Si bapak geus sudah ngacan. Masalah we karunya. Nah itu tuh yang bermasalah teh hatinya. Harusnya ketika kita masih punya pasangan hidup, kita bahagia. Ketika kita punya anak-anak, kita bahagia. Ketika ibu punya rumah, terlepas rumahnya besar atau kecil, kita bahagia. Tapi karena hati yang fungsinya untuk merasakan bahagia ini terganggu, maka kita tidak dapat merasakan itu. Termasuk keimanan kita yang seharusnya membuat kita bisa bergetar saat ingat kepada Allah, bisa naik imannya saat dibacakan ayat-ayat Allah, bahkan bisa menyerahkan urusan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila ingat kepada Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, naiklah imannya. Dan apabila ia menemukan sesuatu, maka ia selalu menyerahkan kembali atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi persoalan, hati kita tidak mampu melaksanakan fungsinya. Ketika hati kita ada penyakit, maka hati kita tidak lagi bergetar saat ingat kepada Allah. Ketika hati kita ada penyakit, maka ayat-ayat Allah tidak dapat menaikkan iman kita. Ketika di dalam hati kita ada penyakit, maka tawakalnya kita bukan kepada Allah, tapi pada selain Allah. Ibu hati-hati ya. Akhir-akhir ini ibu sedang diuji dengan mahal dan susahnya minyak. Tauhid ibu sedang diuji. Kembali aja Bu ya ke rebus-rebusan enak we. Rebus ubi, rebus singkong, rebus. Iya. Ingat rebusan jadi ingat saung Quran Bu ya. Tadi udah minta izin ke Kang Dodoy. Ibu, alhamdulillah kita keluar jalur dulu. Saung Quran itu pekan ini mulai kajian perdana, melengkapi kajian yang sudah ada, yaitu hari Ahad. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya saudara kerja tidak bisa ikut kajian di hari Senin sampai Jumat ini, boleh datang ke Saung Quran ya. Saung Quran nanti bertemu dengan saya kajian di sana. Saung Quran itu letaknya di Bojong Salam Bu, nggak terlalu jauh, kalau dari sini ke sana 10 menit lah ya, dari Islamic Center ke sana. Kalau ibu mau nge-map, ibu nge-mapnya Masjid Nurul Huda Bojong Salam. Nah kalau udah nyampe masjid itu dekat ke Saung Quran.
Acaranya hari Ahad jam 9 ya. Di sana miniatur Darut Tauhid insyaallah. Jadi kajiannya untuk mengobati hati yang luka gitu. Pikiran yang rungsing gitu ya. Jiwa yang resah ya, datang ke sana. Insyaallah kita akan obati. Kajiannya ringan-ringan saja begitu ya. Seputar kehidupan, seputar hati ya, seputar akhlak. Kita akan mirip-mirip kajian agim di Darut Tauhid lah ya. Bagi ibu yang mau hadir, silakan hadir jam 9. Bawa sepeda motor jauh lebih baik. Jadi kalau ibu bawa sepeda motor bisa sampai di depan saung Quran. Tapi kalau ibu bawa mobil juga bisa ya, disimpan di masjid atau di pinggir jalan, nanti ibu jalan sedikit ya, kurang lebih 30 sampai 50 meter sampai ke saung Quran, tidak jauh. Datang Bu ya, kita ramaikan siang. Jadi hari Ahad yang pengen ada kajian, alhamdulillah. Ini ingat gara-gara rebusan. Iya, karena di saung Quran mah ciri khasnya itu rebusan, ya. Tapi bukan pas kajian, Bu. Bisa aduh kajian ada rebusan, ada kacang, ada jagung, datang ke sana jadi salah niatnya, Bu ya. Itu mah by order, Bu ya. Jadi lamun hoyong disuguhan, ibu kan teu nyarios. Abdi mah hoyong disuguhan. Kayak abdi ke pasar. Ibu serius ya, hari Ahad ini alhamdulillah saung Quran yang dicita-citakan dari dulu, kita pengen punya tempat sendiri gitu ya, alhamdulillah. Saung Quran Cahaya Kolbu namanya. Nah, ibu tinggal datang ke sana hari Ahad jam 9, biasanya sampai setengah 12-an ya, kurang lebih, atau sampai jam 11 sampai setengah 12. Biasanya teh sudah setengah 12 ya pada nggak mau pulang gitu ya. Kenapa coba pada nggak mau pulang? Itu hatinya belum tenang. Hatinya belum tenang, jadi masih pengen nenangin diri. Undangan Bu ya, ajak saudaranya yang khususnya yang pekerja yang tidak sempat kajian dari hari Senin sampai hari Jumat, ayo datang sekarang mah ada kajian di hari libur. Bagi ibu yang ingin menguatkan ruh, menenangkan pikiran juga insya Allah di sana tempatnya cukup nyaman Bu ya untuk menenangkan hati dan pikiran. Sekali lagi hari Ahad jam 9. Ahad ini insya Allah mulai kajian perdananya di saung Quran. Yang butuh Sherlock ya, ibu boleh ya boleh hubungi saya, boleh hubungi Kang Dodoy atau Kang Iman atau siapa saja yang kenal ke saya. Boleh hubungi saya langsung, boleh. Sudah tahu nomor teleponnya Bu? Saya bikin ibu hafal nomor teleponnya ya. Baik, ibu kelihatan tangan kanan saya. Ya, di sini ada angka 23. Ada angka berapa Bu? 2 3 kali. 2, di tengahnya 2, di sininya 2. Di sini berapa Bu? 2 2 2. Di sini dada kanan, dada kiri saya itu ada angka 8 8 8. Di sini berapa Bu? 2 2 2. Di sini. Nah, di sini ada angka 7, di sini 5. 7 5. Angsulanana seberapa Bu? 25. Di sini 7, di sini 5. Di sini berapa? Di sini 5 ya, 7 5. Nah, di sini ada angka 26. Di telapak tangan kiri ada angka berapa? Nomornya nomor as. Di sini 085 2 2 2 8 8 7 5. Nah, yang mau minta Sherlock boleh ke nomor itu. Berapa nomor telepon saya, Bu? Ya, jadi yang mau minta Sherlock boleh ke situ, yang mau berbagi rezeki boleh ke situ. Yang mau ngeluh tahan ya, jangan ke situ. Sekali lagi yang butuh buat Sherlock itu nomor saya pribadi, boleh ibu minta ke nomor itu. 085 berapa Bu? 222 88 75 26. Alhamdulillah, salam dia mas sesah. Marukana atau punya yes, biasa konsultasi padahal mau dibalas gitu. Aduh, hapunten buah deui wae bakatku bingah saung Quran bade ngawitan. Iya. Ibu, saung Quran itu untuk alternatif pelengkap, Bu ya. Jangan sampai nanti ibu jadi ke saung Quran dan meninggalkan kajian yang lain, enggak. Setiap kajian datangi ya, baik Senin sampai Jumat yang dilakukan oleh KTA datangi. Nah, alternatif bagi ibu yang hari Minggu pengen kajian juga, maka sekarang ada. Jadi disyukuri bahwa saung Quran itu pelengkap kajian-kajian kita ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita pahami bahwa sekali lagi penyakit hati ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena kalau di dalam hati ini ada penyakit, maka fungsi hati untuk merasakan kebesaran Allah dan bahagia dengan kebesaran Allah itu akan terganggu. Jadi kalau kalimat psikologisnya begini, bukan bahagianya yang gak ada, tapi hati kita yang gak mampu merasakan adanya bahagia. Karena kalau hati kita sehat, harusnya dengan bisa melihat saja kita bahagia. Siapa di antara ibu yang lihat status Kang Dodoy lagi pegang ya alat berdiri, alat bantu berdiri, kemudian Kang Dodoy menulis caption, sungguh nikmat yang luar biasa ketika kita bisa berjalan. Barusan saya dapat konfirmasi di kalian Kang Dodoy pakai alat orang lain, kemudian tulis caption. Ternyata memang Kang Dodoy waktu itu ya tiba-tiba jadi tidak bisa berdiri, begitu ya. Kemudian dia mengingatkan kepada kita bahwa nikmat berdiri, nikmat berjalan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang kalau Bapak Ibu ada persoalan, harusnya Bapak Ibu tersenyum kalau Bapak Ibu ada persoalan dan Bapak Ibu masih bisa berjalan. Mau nggak ada persoalan tapi nggak bisa jalan? Kan itu Pak persoalannya tidak bisa jalan. Ya Bapak Ibu mah ada apa-apa tuh jadi persoalan. Ada yang belum menikah? Ada? Persoalan nggak? Persoalan ya. Saya tanya yang lainnya, yang sudah menikah ada? Persoalan nggak? Kok mati ya? Anu belum menikah persoalan, anu menikah persoalan. Nah itu teh tanda bahwa yang menjadi persoalan adalah perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kita tahu ya betapa bahayanya penyakit hati. Jika di dalam hati mereka ada penyakit, fi qulubihim marad. Jika di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Ini ada sebuah pesan, jika kita membiarkan di dalam hati ini ada penyakit, maka akan mudah penyakit hati itu datang kepada kita. Saya sering mencontohkan begini, kalau ibu masuk ke sebuah ruangan yang bersih-bersih, bu, nggak ada sampah sedikit pun, kemudian ibu makan permen, saya yakin ibu tidak akan berani menyimpan cangkang permen itu di tempat yang bersih itu, betul tidak? Iya. Sekarang lain kejadiannya, kalau ibu masuk ke sebuah ruangan makan permen, pas ibu lagi cari tempat sampah, keluar, ternyata di juru di situ bu, aya 8 cangkang permen. Punten bu ya, saya tanya, jawab dengan jujur, ibu ambil yang 8 untuk membersihkannya, atau ibu simpen yang 1? Oh iya tempat cangkang permen. Kemungkinan besar yang kedua, betul tidak? Nah, jika di dalam hati ini ada penyakit dan tidak segera dibersihkan, ada penyakit dan segera tidak dibersihkan, maka itu akan mengundang penyakit hati yang lainnya. Lalu apa yang akan disebabkan oleh penyakit hati? Baca bu, yang akan disebabkan oleh penyakit hati itu apa? Dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 10, iya, siksa yang pedih. Jadi penyakit hati itu adalah sesuatu yang memudahkan penyakit lain datang, kemudian dampaknya adalah siksa yang pedih. Saya sering contohkan ini, mudah-mudahan ibu ingat dan tidak mau punya penyakit hati. Penyakit iri. Tahu iri Bapak Ibu? Ya, upami bahasa Sunda nama penyakit nu teu ari-ari. Iri itu ya cemburu dengan keberhasilan orang lain, cemburu dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita gambarkan kejadiannya itu begini. Kalau kita punya penyakit iri, kita iri terhadap tetangga kita yang baru beli mobil. Menurut Bapak Ibu, tetangga yang baru beli mobil bahagia tidak? Bahagia dengan mobil barunya, betul tidak? Nah kita yang iri, mobil tegaduh, nyeri hatinya. Coba bayangkan, kan teu ari-ari, batur nu bahagia nah urang nu nyeri. Siksa yang pedih. Jadi orang yang punya penyakit hati siksa yang pedih. Penyakit hati yang berikutnya apa? Contohnya ria, hoyong kapuji. Ya, Bapak Ibu beli barang baru, keluar ketemu dengan tetangga, sengaja sedikit ditampilkan. Ibu. Kemudian tetangganya dia nggak fokus dengan itu, orang lagi mikirin yang lain. Ibu damang, cek ibu teh, menit ningali baju baru, menit komentar, menit iya. Coba bayangkan. Batur mata mikiran orangnya, orang anu merasakan hati yang benar. Apalagi coba penyakit hati itu, sombong. Iya. Apa yang bisa disombongkan oleh manusia, begitu ya?
Nggak ada yang bisa disombongkan. Sombong itu hanya membuat kita lupa diri. Siapa aku? Kan sombong, lupa diri. Di mana aku tempat tinggal? Lupa diri karena sombong. Seolah-olah dia lupa bahwa dia adalah manusia yang lemah, tiada daya, tiada upaya kecuali apa yang Allah izinkan. Bapak Ibu tahu, sombong itu lebih dekat ke apa? Ain, lebih dekat ke penyakit ain, lebih dekat pada kehancuran. Biasanya apa-apa yang disombongkan tidak lama kemudian diambil oleh Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang berhak menyandang gelar itu, begitu ya. Penting bagi kita untuk meyakini bahwa penyakit hati ini bahayanya kalau ada di diri kita itu mengundang penyakit yang lain. Kalau penyakit hati sudah ada di dalam diri kita, apa yang terjadi? Siksa yang pedih. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini jangan pernah mau ya di dalam hati ini ada penyakit. Caranya bagaimana? Kayak tadi, kalau ibu menemukan ada 2 cangkang permen, segera bersihkan dari ruangan itu supaya cangkang permen yang lain tidak nambah. Setiap kita melakukan ya, kita merasakan ada penyakit di dalam hati ini, segera bersihkan. Ada penyakit di dalam hati, segera bersihkan. Agar apa? Agar tidak mudah penyakit lain datang kepada diri kita. Kita lihat ya secara keseluruhan. Hati manusia itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, hati yang bersih, yaitu hati yang selamat dari berbagai penyakit dan kerusakan. Yang kedua, hati yang mati, hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hati yang marid, sakit, yaitu hati yang sebenarnya menyimpan energi, hanya dirusakkan oleh berbagai penyakit yang ada di dalamnya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya indikator hati yang sakit atau mati. Kita lihat dulu perkataan seorang sahabat Rasul, sesungguhnya hati itu bisa merasa bosan sebagaimana tubuh juga merasa bosan. Karena itu carilah hikmah-hikmah yang menarik. Di antara hal yang dapat menyehatkan hati itu adalah mencari hikmah yang menarik. Bapak Ibu, hadir ke pengajian itu bukan hanya soal bertambahnya ilmu pengetahuan, tapi hadirnya ke pengajian ini itu soal hikmah yang bisa menghibur hati kita. Bapak Ibu juga mungkin dapat merasakan begitu ya, bagaimana setiap selesai pulang kajian hati Bapak Ibu terasa lebih ringan, pikiran terasa lebih ringan begitu ya, perasaan terasa lebih nyaman begitu dan lain sebagainya. Itu karena hikmah yang terdapat dalam kajian. Punten di bantos aya konektor nuka ganggu rupina. Ya. Kemudian perhatikan kalimat selanjutnya begitu ya. Beliau melanjutkan, Ali bin Abi Thalib ini melanjutkan, betapa mengherankan sikap sebagian manusia. Mereka menangisi orang yang telah mati jasadnya, akan tetapi mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Sedangkan mati hati itu adalah lebih dahsyat daripada matinya jasad. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa mati hati lebih dahsyat daripada matinya jasad? Kalau seseorang sudah meninggal jasadnya, maka selesai pertanggungjawabannya sampai ketika ia meninggal. Tapi kalau seseorang mati hatinya kemudian masih memiliki kehidupan 10 tahun, misalkan dalam kondisi mati hatinya, Bapak Ibu terbayang tidak? Maka 10 tahun itu akan menjadi hisab yang berat, karena ia menjalani hidup dalam kondisi hatinya mati. Mungkin bermaksiat, mungkin berbuat dosa, karena hatinya yang mati. Contoh umum, di antara tanda-tanda hati yang sakit itu adalah dia akan bersedih hati dengan ketaatan yang ditinggalkan. Coba Bapak Ibu tanya kepada hati dan jiwa kita, seberapa sering hati dan jiwa kita merasa sedih kalau tidak melakukan ketaatan. Contoh, kalau pagi ini Bapak Ibu bangun tanpa sempat tahajud, mari kita tanya kepada hati dan jiwa kita, seberapa sedih kita ya dengan kehilangan tahajud yang tidak sempat dijalankan. Kalau Bapak Ibu hari ini punya harta tapi tidak sempat sedekah, mari kita tanyakan kepada hati dan jiwa kita, seberapa sedih ya ketika kita punya harta kemudian tidak sempat sedekah. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak sempat baca Al-Quran, maka tanya kepada hati dan jiwa kita, seberapa sedih hati kita ketika kita hari ini tidak sempat baca Al-Quran. Jika jawabannya kita tidak terlalu bersedih dengan tertinggalnya ketaatan, ini menandakan ada penyakit di hati kita.
Ya, ada penyakit di hati kita. Karena harusnya orang yang hatinya sehat itu dia merasa sedih ketika ada kesempatan untuk berbuat baik tapi dia tidak sempat untuk mengerjakannya. Dan yang kedua, secara umum orang dikatakan sakit hatinya apabila ia tidak menyesal dengan dosa yang ia kerjakan. Misalkan Bapak Ibu hari ini sholatnya lalai, ya, tanpa uzur syar'i. Bapak Ibu sholatnya jam 2 tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang diperbolehkan, maksudnya begitu. Kemudian Bapak Ibu tidak merasa apa-apa. Biasa weh, untung weh to sholat, padahal sholatnya ya jam 2 terlalaikan. Maka itu pun adalah sebuah tanda bahwa hati kita ada penyakit. Kalau ketaatan yang ditinggalkan tidak membuat kita bersedih, ya, dan dosa yang kita jalankan tidak membuat kita menyesal, ya, maka itu pertanda bahwa hati kita tidak sehat. Di dalam hati kita ada penyakit. Kalau di dalam hati kita ada penyakit, apa yang terjadi? Maka Allah akan tambah penyakitnya. Lalu bagi mereka apa yang didapatkan? Azab yang pedih. Quran apa Bu? Surat apa? Al-Baqarah ayat 10. Itu diingat-ingat terus Pak Bu. Sekarang untuk lebih jelas, coba Bapak Ibu sekalian kembali diingatkan dengan tanda-tanda orang yang hatinya mati atau sakit. Yang pertama adalah tarkus sholah. Orang ini berani meninggalkan sholat fardu atau berani melalaikan sholat fardu, maka hatinya telah mati atau hatinya ada penyakit yang kronis di dalamnya. Yang kedua, tanda-tanda yang hatinya mati itu atau hatinya sakit itu apa? Tenang tanpa merasa berdosa, padahal sedang melakukan dosa besar. Jadi ketika ia melakukan dosa besar, maka hatinya itu tenang. Kalau yang begitu itu hatinya sudah mati, hatinya sudah tidak melaksanakan fungsinya. Begitu. Kemudian yang ketiga, tidak mau membaca Al-Quran. Karhul Quran, berat membaca Al-Quran, bahkan cenderung tidak mau membaca Al-Quran. Itu pun adalah tanda bahwa orang tersebut hatinya sakit atau mati. Padahal harusnya orang yang hatinya sehat itu senang dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mengandung obat untuk penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang keempat, begitu ya, terus menerus maksiat, baik itu kecil ataupun besar. Tidak mau merubah kebiasaan buruknya, tidak mau merubah dosa-dosanya, begitu. Terus aja maksiat. Itu pun menunjukkan bahwa hatinya mati ataupun ada penyakit. Yang berikutnya apa? Sibuknya hanya dengan mempergunjing dan buruk sangka, serta merasa dirinya selalu lebih suci. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu memburuk-burukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, maka saat itu sebetulnya kita sedang merasa lebih baik daripada orang yang dijelek-jelekan. Bu, Ibu, Bapak ulangan fisika dapat nilai 2. Nanya ke temannya, kamu berapa? Saya mau punten 3. Ibu berani gak menjelek-jelekan yang punten 3? Kenapa? Ibu 2. Kan gitu ya. Nah, orang yang menjelek-jelekan orang lain itu artinya dia merasa lebih daripada orang yang jelek. Betul tidak? Nah, maka yang kelima ini hanya mempergunjing dan berburuk sangka. Padahal kata Ibnu Qayyim, andai saja engkau berani jujur dengan dirimu sendiri, niscaya engkau akan disibukkan memperbaiki diri tanpa disibukkan mencari celah kekurangan orang lain. Jadi kalau ibu ya meraba diri sendiri, bapak meraba diri sendiri, bermuhasabah, maka bapak ibu tidak akan sibuk menjelek-jelekan orang lain, karena kita akan merasa lebih jelek daripada orang lain. Iya. Coba bapak ibu ulangi perkataan yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah berikut ini. Ikuti dalam hati ya. Andai saja engkau mengetahui apa yang ku ketahui tentang diriku, niscaya engkau akan melihat betapa hinanya aku. Sekali lagi ikuti dalam hati. Andai saja engkau mengetahui apa yang ku ketahui tentang diriku, niscaya engkau akan melihat betapa hinanya aku. Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu masih berani hadir di sini? Karena orang lain tidak tahu keburukan kita. Bapak Ibu nyangka saya orang baik, saya sendiri Pak Bu yang paling tahu seburuk apa diri saya ini, begitu ya.
Maka sekali lagi orang-orang yang hatinya mati itu dia akan sibuk ngobrolin orang lain, kelemahan orang lain, begitu ya. Padahal di sisi lain kita sendiri memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan. Yang berikutnya, sangat membenci dengan nasihat ulama. Hati yang sakit, hati yang mati ini sangat membenci dengan nasihat ulama. Kan ada di antara kita ya, ayo ke pengawasan, alim ke pengawasan, begitu ya. Ayo dengerin ceramah, ustad eta mah kieu, ustad itu mah kieu. Itu ada penyakit di dalam hatinya. Harusnya orang itu senang ya dengan nasihat ulama. Kenapa? Karena para ulama itu penerus Nabi. Harusnya senang gitu. Yang berikutnya, lihat apa? Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian. Ya, kuburan dan akhirat. Maksudnya alam kubur, begitu ya, bukan takut kuburannya. Begitu kita ada ke kuburan takut, Bu ya. Iya. Ngabayangkeun keluar tangan, nangkap kaki kita, begitu ya. Iya. Ibu tahu ada yang viral di media sosial? Ya, jenazah seorang perempuan dibawa kabur JNE karena semasa hidupnya tukang belanja online. Pas bade dikuburkeun teh aya dipaketkeun. Punten Bu ya, bercanda itu. Yang tidak suka saya pasti potong kemudian dimunculkan. Ini ustaz macam apa mah ngasih materi kayak gitu, padahal mah bercanda, Bu ya. Iya. Lanjut, Bu ya. Yang berikutnya apa itu? Gilanya pada dunia tanpa peduli halal haram, yang penting kaya. Ini bahaya, Bu ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu tentang dunia. Bapak Ibu bekerja itu udah berapa tahun? Bapak Ibu bekerja sudah berapa tahun? Ada yang sudah pensiun, berarti bekerja sangat lama ya, dari terima bekerja sampai pensiun. Bapak Ibu bisnis sudah berapa lama? Udah ada yang 10 tahun, 20 tahun. Bapak Ibu bisnis dan bekerja nyari apa? Nyari uang. Satu pertanyaan saya mah, mana uangnya? 20 tahun bekerja, kan nyari uang. Mana uangnya teh? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita lupa mengejar dunia, padahal dunia yang kita kejar teh mana, begitu. Enggak, tapi kalau Bapak Ibu mengejar akhirat, ya akhirat akan didapat, dunia tetap akan diberikan oleh Allah. Bedanya kalau Bapak Ibu ngejar dunia, dunia didapat tapi akhirat tidak diberikan, dan kita mendapatkan dunia hanyalah apa yang Allah tetapkan bagi kita. Yang bekerja gajinya 10 juta per bulan dari 20 tahun yang lalu, sekarang 20 tahun sudah, mana coba hasilnya? Begitu ya. Tetap saja yang namanya dunia itu fana, akan hilang dan meninggalkan kita. Maka dari itu gilanya jangan terhadap dunia, tapi gilanya terhadap akhirat. Iya. Kalau kata Agim, jadilah robot input kebaikan. Jadi ketika Bapak Ibu membuka mata, maka mata kita akan mengarahkan kita pada kebaikan. Kebaikan gitu, iya. Robot kebaikan istilahnya. Jadi yang dia katakan hanya kebaikan. Mungkin di film-film robot kan begitu ya. Robot itu hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat, ini robot zaman dulu. Nah, maka kata Agim, jadi robot kebaikan yang ketika dinyalakan, maka lisan dan sikapnya itu hanya mencari kebaikan ya. Ibu pulang ke rumah napa balatak? Kebaikan. Ibu pulang ke rumah ketemu suami napi kasebeleun. Kebaikan. Ya, bapak ngajak istrina hararese. Kuheul banyak. Kebaikan. Iya, jadilah orang yang rindu pada kebaikan. Jangan gilanya terhadap dunia. Karena dunia itu seperti air laut Bapak Ibu sekalian, semakin diminum semakin haus. Wah, berat kalau orang sudah cinta dunia. Dulu kita pernah belajar tentang sifat dunia. Sifat dunia itu setidaknya ada 5 ya. Yang pertama apa? Darur gurur, tempat yang menipu. Kayak ginilah, siapa di antara Bapak Ibu yang begitu menginginkan sesuatu? Ya, menginginkan handphone misalkan ya. Handphone yang apelnya digigit ada bobanya 3 gitu ya. Iya. Ketika Bapak Ibu bisa membeli itu, Bapak Ibu posting, akhirnya kesampaian juga memiliki ini ya. Saya tanya, sehari setelah itu apa? Lamun teu aya ruas.
Jebening sieun bobana ngagulutuk 2. Iya, apalna sieun digegel 3 teu janten hiji. Artinya kita sangat takut kehilangan dari yang dicintai. Jadi kebahagiaan dunia itu hanya sesaat saja. Darul gurur, tempat yang menipu. Maka setelah ibu memiliki ya, handphone idaman ibu yang bobanya 3 apelnya digigit itu, kemudian bapak ibu tahu sekarang muncul berita, ternyata orang lain mah bobanya sudah 4, meskipun apelnya tetap digigit 1, begitu ya. Iya, ternyata punya 3 itu tidak terlalu membahagiakan karena ada yang 4. Sifat dunia itu begitu ya. Dulu kita punya sepeda, pengen sepeda motor, ternyata setelah punya sepeda motor, baturnya sepeda motor teh sararai, pengen yang lebih bagus, terus seperti itu, kayak air laut, darul gurur. Yang kedua, mataun qalil, sifat dunia ya, agar bapak ibu gilanya tidak terhadap dunia. Mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Ada di antara bapak ibu yang suka manis, ya, padahal sukanya manis ibu itu dibatasi oleh sedikitnya kenikmatan manis yang bisa bapak ibu terima. Saya yakin tidak ada di antara bapak ibu yang sangat suka yang manis-manis, kemudian nyeduh teh manis, ya gulanya 2/3, air tehnya 1/3, kan suka manis. So ku ibu seduh, kocekeun, dugi KCF. Apa yang terjadi? Bapak ibu tidak merasakan kenikmatan, tapi bapak ibu justru merasakan ya pusing, mual begitu ya. Karena apa? Karena manisnya yang terlalu berlebih. Sama yang suka asam juga terbatas oleh kenikmatan yang sedikit. Kata Agim, kalau makanan nikmatnya itu seujung jari. Jadi kalau sudah ke sini hilang. Kalau perasaan, Bapak Ibu sekalian ya, sensasi itu nikmatnya hanya beberapa kali narik nafas. Contoh begini, ibu naik ke gunung ya, ke puncak gunung. Saat di puncak gunung ada pemandangan yang indah. Enak tidak Bapak Ibu? Enak ya. Indah. 1 kali nafas, 2 kali nafas. Nyari pemandangan yang lain. Indah juga. Tarik nafas lagi. Indah. Sudah seluruhnya kelihatan. Apa yang ibu pikirkan? Turun ke bawah. Udah nggak indah lagi. Begitu. Itu kalau sensasi. Tapi kalau makanan itu seujung jari. Atau beginilah, Bapak Ibu pernah nggak makan makanan yang enak? Yang sampai kalau ibu-ibu gimana kalau yang enak? Iya, sampai gitu makannya. Pernah nggak? Pernah? Kalau pernah, masih terasa nggak saat ini? Mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Kenikmatan yang sedikit. Orang yang tidak punya uang membayangkan punya uang itu nikmat. Saya sampaikan, bohong. Orang yang punya uang itu pusing. Sok bapak ya, bapak punya 100 juta, dah pusing. Dibelikan tanah ngan sacakewok, dibelikan mobil anu teu sae, meser motor ageung teuing, renovasi rumah tidak cukup, belum tetangga dan saudara yang pinjem. Maka sisanya hanyalah beban pikiran saya. Dunia itu mataun qalil. Ini masih di poin agar kita tidak gilanya terhadap dunia. Yang ketiga, dunia itu darul fana. Tempat yang tidak kekal. Gak ada yang menjadi direksi seumur hidup. Tilahir bika maut jadi direksi. Ya. Fana dunia itu. Gak ada yang punya uang dari lahir sampai meninggal punya uang. Gak ada. Sifat dunia itu fana. Gak ada yang muda ya. Dari lahir sampai meninggal muda gak ada. Lahir aja gak muda anak-anak. Ibu mau punya anak lahir langsung muda? Kan gak mau ya. Semuanya fana di dunia ini. Termasuk kebahagiaan yang orientasinya adalah dunia. Kalau bapak ibu menikahi pasangannya karena fisiknya, maka ketahuilah beberapa tahun kemudian fisik pasangan ini akan berubah. Maka cintai pasangan itu karena Allah. Begitu, bukan karena fisiknya. Kalau ibu mencintai suaminya karena kemapanan ekonominya, suatu hari nanti kemapanan ekonominya itu akan berakhir dengan biasa-biasa saja. Maka kalau ibu mencintai hartanya, lalu di mana cinta ibu saat suami ibu turun ke level biasa? Bahaya Bapak Ibu sekalian. Maka jangan cintai dunia yang fana ini. Kemudian yang keempat, sifat dunia itu ibtila, ujian. Apapun posisinya ujian. Tadi sudah disinggung, yang belum menikah ujian, yang sudah menikah ujian, yang belum dikaruniakan anak ujian, yang sudah punya anak ujian, yang belum bekerja ujian, yang setelah bekerja ujian. Karena dunia itu adalah darul ibtila, tempatnya ujian. Siapa yang lulus dari ujian itu baru dia akan merasakan
bahagia. Maka kalau ada orang yang mencintai dunia, kalau ada orang yang gilanya terhadap dunia, ini hatinya benar-benar sakit. Karena sesungguhnya dia mencintai sesuatu yang menipu, mencintai sesuatu yang sedikit, mencintai sesuatu yang akan meninggalkan dirinya, dan mencintai ujian, begitu ya, yang datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Dan yang kelima, dunia ini hanyalah darul amal, tempatnya kita berbekal, beramal sebanyak-banyaknya agar kita punya bekal di akhirat nanti. Maka sekali lagi, orang yang hatinya sehat, orientasinya itu akhirat. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau mati, maka gilanya itu terhadap dunia. Yang kesembilan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, cuek atau masa bodoh terhadap keadaan orang lain. Padahal di dalam agama kita disebutkan tidak akan masuk surga seseorang yang perutnya kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Kadang-kadang di hidup yang era disrupsi ini, ketika orang tidak bisa lepas dari gawainya, dari gadgetnya, maka kita cenderung tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain, begitu. Jangankan orang lain, keluarga pun kadang-kadang tidak peduli. Anak-anak sekarang tidak peduli dengan satu sama lain. Pedulinya hanya dengan handphonenya. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak, suami, istri, kadang-kadang kehilangan kepedulian terhadap orang lain. Dan itu adalah tanda-tanda bahwa orang yang hatinya mati atau sakit, dia tidak peduli dengan keadaan orang lain. Padahal peduli kepada orang lain itu adalah anugerah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidaklah Allah menolong kalian, ya, karena orang-orang lemah yang kalian tolong. Jadi Allah itu akan menolong kita kalau kita menolong orang-orang lemah di antara kita. Begitu. Baik. Yang berikutnya, yang ke-10. Apa itu yang ke-10? Ya, pendendam hebat. Aduh, pendendam itu mirip orang yang iri, ya. Ibu dendam kepada seseorang yang menyakiti hati ibu. Yang didendami mah lagi tidur nyenyak, lagi makan bakso, lagi bahagia jalan-jalan. Kita yang dendam, ya, dibebani hidup karena kebencian kita kepada orang lain. Pak, Bu, dendam itu tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk kita. Kalau kita memiliki dendam, itu tidak akan mendatangkan keburukan kepada orang yang kita dendami, ya. Kalau kita memiliki dendam, kita hanya menyiksa diri kita. Tiap hari, tiap malam, siang, malam, tiap jam, tiap menit, hidup kita hanya dihabiskan untuk, ya, berpikir tentang keburukan orang-orang yang kita dendami. Janganlah Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya, sangat pelit, yang ke-11. Saya sering menyampaikan di kajian ini bahwa pelit itu bukan tidak memberi, karena boleh jadi ada orang yang tidak memberi, tapi dia tidak memberi dalam keadaan ikhlas. Artinya dia begitu ingin memberi, tapi tidak punya sesuatu untuk diberi. Maka orang yang tidak memberi belum tentu pelit. Tapi kalau ada orang yang memberi tapi sedikit, itu baru dikatakan pelit. Ya, ibu punya kerupuk, ya, lagi makan kerupuk. Datang suaminya, enak nih mah, minta dong kerupuk. Ibu potek ujul nah hungkul. Hah? Ibu ngasih nggak? Ngasih. Pelit nggak? Tetap kerupuk seujung. Jadi pelit itu bukan tidak memberi, tapi pelit itu memberi tidak sesuai dengan kemampuan. Dia mampu memberi 10, tapi dia hanya memberi 1. Memberi 1 berarti dia tergolong orang-orang yang pelit. Nah, yang pelit ini punya masalah di dalam hatinya. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan memberi itu akan menjadi jalan kebahagiaan bagi dirinya. Maka orang yang pelit itu hatinya mati. Dia tidak mau menambah kebahagiaannya dengan memberi kepada orang lain. Yang ke-12, ya, cepat marah. Siga nama Bapak Ibu, ya, men. Cepat marah, begitu ya. Itu adalah tanda oh iya sami cepat marah. Ya, Ibu tatarang pami abi ambek, Bu. Ya, coba Ibu marahnya gimana, Bu? Oh, gitu mirip abi gitu pami marah, begitu ya. Iya. Jadi kalau kita cepat marah, begitu ya. Ada yang ngomong marah, ada yang bersikap lain marah. Itu tanda bahwa hati kita ada masalah. Ingat ya Bapak Ibu, saya ingatkan. Jika di dalam satu hari Bapak Ibu merasa hal-hal yang lain itu terasa mengganggu, di jalan asa air mengganggu, di rumah asa pika keheuleun, di kantor asa pika keheuleun, Bapak Ibu segera beristighfar, karena yang bermasalah itu adalah
hatinya, bukan orang lain. Dati dulu ge batur mah kitu. Tapi ketika hati kita tidak bisa mengelola kebaikannya, maka muncullah kekesalan amat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tanda hati yang mati itu adalah syirik. Percaya sekali pada dukun dan praktiknya, percaya kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dikatakan mati hatinya apabila dia masih melakukan syirik. Nah, tanda-tanda ini kita akan renungkan dalam keseharian kita. Jangan-jangan tanda-tanda ini ada pada diri kita. Melalaikan sholat, apalagi sampai meninggalkannya. Tidak merasa berdosa ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jika itu ada pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, jika itu ada pada diri kita, maka itu adalah pertanda bahwa hati kita ada penyakit. Cukup ya untuk sore hari ini. Sampai ke tanda-tanda. Insya Allah pekan depan kita akan coba bahas penyebab penyakit hatinya. Kita akan ketahui apa saja yang akan membuat kita terkena penyakit hati. Kemudian kita bahas obatnya di pertemuan yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, benahkan posisi duduknya. Hadirkan kelembutan hatinya. Beberapa menit ke depan Bapak Ibu sekalian, kita akan coba bersihkan hati kita dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah dengan sebenar-benarnya istighfar. Istighfar yang ketika lisan kita mengucapkan astagfirullahaladzim, di saat yang sama hati kita menjerit memohon ampun kepada Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan kebaikannya ya, untuk kuantum tarbiyah untuk kita silakan siapkan sambil beristighfar ya, tunggu jemputan infak sedekah terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Mari beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari beristighfar Bapak. Astagfirullahaladzim. Jika hari ini di tempat ini ada seorang suami yang merasa belum membahagiakan istri dan anak-anaknya, mari beristighfar. Astagfirullah. Jika ada seorang istri yang merasa belum menjadi istri terbaik untuk suaminya, mari beristighfar. Astagfirullah. Jika ada seorang ayah dan ibu yang merasa belum memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, mari beristighfar. Astagfirullah. Jika ada anak yang merasa belum memuliakan orang tuanya, mari beristighfar. Astagfirullah. Jika ada sholat yang dilalaikan, jika ada Al-Quran yang ditinggalkan, jika ada berbagai amal yang kita abaikan, mari beristighfar. Astagfirullah. Duhai Allah, ini kami ya Allah,
Ini kami yang beristighfar kepadamu ingin Engkau ampuni ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Sebab jika tidak Engkau ampuni, siapa yang dapat mengampuni kami? Roh, jangan Engkau jauhkan kami dari kebahagiaan hidup karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau jauhkan kasih sayang suami dan istrinya karena dosa-dosa. Jangan Engkau jauhkan anak dari orang tuanya karena dosa-dosa. Jangan Engkau jauhkan kami dari keberkahan dan kebaikan hidup karena dosa-dosa kami. Duhai Allah, ampuni seburuk apapun diri kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sebab jika tidak Engkau ampuni, bagaimana mungkin kami akan merasakan bahagia hidup dengan dosa-dosa kami? Roh, bukakan lembaran baru dalam kehidupan kami, di mana Engkau lebih meridhoi kami. Roh, karuniakan kepada kami hati yang bersih, hingga hati kami dapat melaksanakan fungsinya, dapat merasakan kebesaran-Mu dan bahagia dengannya. Duhai Allah, cukupkan hati kami hanya dengan jaminan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duhai Allah, cukupkan hati kami hanya dengan jaminan-Mu. Tenangkan jiwa kami hanya dengan meyakini kebesaran-Mu. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Allah